Ya, siapa tahu jam berapa malaikat datang malam itu. Siapa tahu bahwa gembala-gembala yang ada di penuh dengan apa? Misteri. Misterinya apa? Gembala-gembalanya tidak tahu. Sebelum-sebelumnya mereka tidak tahu bahwa Yesus akan lahir. Pribadi yang sangat penting akan lahir. Sehingga pembawa berita bukan camat. Pembawa berita bukan wali kota. Pembawa berita bukan presiden, bukan raja. Tetapi apa? Sama-sama bilang, siapa? Malaikat. Malaikat Allah. Pentingnya informasi ini harus datang dan disebarluaskan, mulai dari pejabat-pejabat. Kita harus mulai dari gembala. Pentingnya informasi ini dimulai dari gembala, karena mereka adalah orang yang tampil apa adanya. Gitu. Ingat baik, mujizat Allah akan terjadi dalam kehidupan setiap orang. Kalau dia bilang ya, tidak, tidak. Tampil apa? Ada. Jangan nyanda tampil luar biasa. Gembala-gembala ini mereka sedang berjaga-jaga. Ternak mereka. Mungkin ada yang duduk, mungkin ada yang sedang berbaring. Bukan siang, saudara. Malaikat ini datang malam-malam. Orang bilang apa? Damai sejahtera dari Allah, dari tempat kediaman yang tertinggi. Damai sejahtera bagi kamu. Shalom. Dipersingkat begitu. Shalom. Damai sejahtera di bumi. Malaikat datang kepada gembala-gembala yang tidak punya jabatan, tidak punya popularitas, tidak punya pengaruh yang luar biasa. Orang yang merendahkan diri di hadapan Allah adalah orang yang mengundang mujizat Allah, kuasa Allah, otoritas Allah harus datang dalam kehidupan. Gembala-gembala kaget. Paling dedon bilang begini, siapa ini? Tiba-tiba ada malaikat berdiri di samping mereka. Tiba-tiba tidak hanya malaikat sendiri, tidak cuma dia. Tiba-tiba muncul berlaksa-laksa malaikat, muncul di mata mereka. Setelah habis pesan itu disampaikan, tiba-tiba dorang lihat ini tembus pandang, dorang ada bersama-sama dengan berlaksa-laksa malaikat yang ada di surga sedang menyembah Allah, menyembah yang akan lahir di dunia. Nah, orang Kristen, saudara, dalam menyambut kelahiran Yesus, bukannya memuliakan Allah, bukannya mengucap syukur atas segala yang dianugerahkan Allah lewat Yesus Kristus, tapi justru Desember ini terjadi pertikaian di mana-mana, pemberontakan di mana-mana. Kenapa? Hanya karena mau memenuhi ekonomi mereka. Berbagai macam cara dihalalkan untuk supaya apa? Semua dapat diadakan. Padahal Yesus tidak lahir di rumah pejabat. Yesus tidak lahir di hotel mewah. Yesus tidak lahir di apa? Di tata kerajaan, di istana yang megah. Nak lahir di situ, saudara. Orang
manusia yang seringkali mensalahartikan. Yesus datang untuk supaya apa? Orang yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan akan dipenuhi kemuliaan Allah. Orang yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, kemuliaan Allah akan selalu terpancar dari dalam kehidupan Tuhan. Tuhan yang tidak tuntut mimpi apa? Orang kemewahan, orang kemegahan. Di tempat yang megah, dia datang di bumi. Amin, saudara. Amin. Hanya untuk orang, hanya untuk menjangkau orang yang rendah, yang lemah, yang terbatas, yang penuh dengan dosa. Nah, dalam perayaan kelahirannya dia, berbagai macam dosa yang terjadi. Apalagi habis Natal, habis perayaan Pranatal. Nonton di mana-mana bikin perayaan Natal, habis perayaan Natal, pendeta berkhotbah begini, begitu. Habis itu mulai disko tanah, pumpak. Habis disko tanah, miras. Habis miras, pertikaian. Habis pertikaian di rumah, sebuah bugil. Istri, suami sudah mulai. Kenapa? Hanya faktor ekonomi, saudara. Jadi kalau orang ketergantungan pada uang, ingat orang tidak akan dapat yang namanya apa? Damai sejahtera. Ingat orang yang tidak akan dapat yang namanya apa? Sukacita. Jangan arahkan hatimu pada materi. Jangan arahkan hatimu pada hal-hal yang sifat temporer, sifatnya sementara. Kenapa? Arti daripada kelahiran Yesus Kristus itu tidak akan hadir dalam hidup. Tetapi saya percaya dalam kehidupan jemaat di tempat ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Tinggal sekali orang ini. Amin. 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 Mari sampaikan ke samping kiri kananmu, engkau dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Kekacauan hanya karena menyambut kelahiran Yesus. Penyebabnya apa? Disalahartikan. Kelahiran Yesus yang seharusnya orang harus apa? Introspeksi diri. Sejauh mana orang itu menghargai bahwa Yesus sudah lahir dan dia sudah ada bersama-sama dengan orang sejak orang belum lahir. Amin. Masih orang be papa, masih orang be oma, Yesus ada dan sampai orang hari ini dia masih dari Torah. Orang tidak bisa melihat dia secara kasat mata, tetapi Alkitab berkata engkau ada di lembah, di gunung, di dasar laut, dia ada di situ. Amin. Ngana menangis, ngana ada tidur, ngana kesakitan, ngana ada masalah, ngana ada persoalan, ngana ada pergumulan, dia ada di situ. Dia bilang begini, Ger, sabar, Ger, sabar. Mengucap syukur dia bisa lolos dari yang namanya masa-masa kritis. Ferdi sabar Ferdi, jangan takut. Ferdi bangun dari apa? Blackout dalam air. Semua orang punya insiden. Amin. Baik itu dari sakit penyakit, kecelakaan, masalah, persoalan yang kemungkinan bisa bikin orang stres. Tetapi tahukah saudara, kalau Yesus nak lahir, mana betul-betul stres. Amin. Tapi karena dia so lahir, orang tidak jadi stres, orang tidak jadi mati, orang tidak jadi, orang hidup kembali. Amin. Orang sehat kembali.
Makanya orang bisa lewat flu burung, flu babi, apalagi COVID. Tunda lewat itu bukan hal yang mudah, saudara. Kalau Yesus tidak ada di sampingmu, impossible. Tidak mungkin orang ada di sini. Mari sampaikan samping kiri kanan, bilang kalau Yesusnya tidak di sini, mengenalinya di sini. Ke dalam dosa. Kalau Yesusnya tidak pernah lahir, paling anak solia itu api dan menyala. Soalnya ada kesempatan. So hidup apa? Dalam dosa. Upah dosa ialah maut. Tapi kasih karunia Allah yang menyelamatkan orang semua. Nah, malaikat-malaikat itu hadir kepada gembala-gembala yang ada di padang, bukan kepada pejabat-pejabat, kepada ahli-ahli Taurat. Nyanda, saudara. Jadi orang-orang Kristen pada saat Desember nyak perlu sok kudus, nyak perlu sok suci, saudara. Amin. Nyak perlu tampil wow, rohani, tidak perlu, saudara. Seorang gembala, apakah setiap hari dia menyampaikan firman Allah? Gembala-gembala pada saat itu? Saudara tahu? Tidak. Tapi kenapa malaikat Tuhan itu hadir di tengah-tengah mereka? Karena hati mereka penuh dengan ketulusan. Amin. Hati mereka bersih. Tolong baca lagi. Mereka. Sehingga secara manusia, gembala-gembala ini mengalami apa? Rasa takut yang luar biasa. Ayat yang berikut dia bilang begini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Informasi kelahiran Yesus adalah informasi untuk seluruh bangsa. Makanya setiap Natal dirayakan oleh seluruh bangsa. Semua bangsa yang ada di bumi ini merayakan kelahiran Yesus Kristus. Jadi dimulai dari orang yang terkecil di tengah-tengah manusia, di tengah kasat mata manusia, informasi ini disebar luaskan. Jadi orangnya tampil tidak perlu tampil tinggi. Kenapa? Karena kemuliaan Allah tidak akan dinyatakan pada orang yang merasa tinggi, merasa hebat, merasa wow di tengah-tengah dunia ini. Tidak. Informasi penting itu dimulai dari gembala, bukan dari orang penting. Men, jika engkau ingin menerima, melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupmu, rendahkanlah dirimu sama seperti gembala-gembala di padang. Ini nggak perlu tampil jadi orang penting, jadi orang hebat, jadi orang yang perlu dikagumi, perlu disanjung, perlu dihormati. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, sehingga kemuliaan Allah itu harus datang dalam kehidupan orang. Nah, ayat berikut dia bilang begini, ketika kemuliaan Allah itu dinyatakan kepada gembala-gembala itu, dan malaikat Tuhan berkata, informasi ini atau kesukaan besar ini itu dikhususkan atau diprioritaskan bukan hanya untuk satu negara atau satu bangsa, tetapi seluruh bumi atau seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu, ingat baik saudara, hari ini telah lahir apa? Juru selamat, yaitu, dia bilang apa? Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, jadi perayaan Natal atau kelahiran Yesus
adalah kelahiran juru selamat. Merayakan juru selamat lahir, orang harus tampil dari orang hati yang paling dalam, hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang murni. Kadang orang diuji, dekat-dekat hari Natal pekerjaan kelihatannya mulai berkurang, ekonomi kayaknya mulai menurun, mulai merosot. Kadang orang diuji, terjadi gesekan-gesekan kecil antara suami istri, antara anak dengan orang tua dengan anak. Karena ekonomi bangsa Indonesia ini dia kelihatannya mulai menurun. Juru selamat inilah yang harus kita ketahui, bahwa dia yang mampu membuat atau yang mampu mengubah atau yang mampu menolong saudara dan saya. Amin. Amin. Juru selamat itu sendirilah yang sudah ada pada saat itu sampai hari ini, yang mampu menolong saudara dan saya. Terkadang dekat-dekat Natal banyak orang sakit. Kenapa? Karena andalkan DP akal pikiran sendiri, andalkan DP kekuatan sendiri. Kerja bangunan dorang mesti lembur karena mau cari DP hasil, akhirnya sakit. Dia andalkan DP kekuatan, stres banyak pada dekat-dekat Desember begini. Kenapa? Dia berpikir keras untuk mencari di mana bisa dia baju baru, bisa dia sepatu baru, bisa dia makeup, mubah pirang, mubah riboni. Ya, tidak di sini sudah, di tempat-tempat di luar sana. Saya hanya masalah itu, hanya masalah-masalah sepele, masalah-masalah kecil sebenarnya. Tetapi kenapa? Dia tidak mensyukuri dengan apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya. Di mana hari itu kalau memang tidak bisa bersyukur. Amin. 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 Mengucap syukur. Dengan ucapan syukur yang engkau naikkan kepada Tuhan, engkau tidak tahu. Alkitab bilang apa? Aku akan memerintahkan berkat-berkat Tuhan dari timur, barat, utara, selatan. Berkat dari bangsa-bangsa akan memberkati. Amin. Amin. Orang lihat terjadi. Dorang tahu bahwa Yesus yang adalah juru selamat di kota Daud itu so ada. Dorang takut. Saudara bisa bayangkan, orang hanya karena masalah ribonding, hanya karena masalah makeup, hanya karena masalah pakaian untuk persiapan Natal, di luar sana sebenarnya yang stres. Kenapa? Karena orang tidak sadar juru selamat itu so ada. Dorang tidak tahu dorang masalah, persoalan, pergumulan hidup kepada yang namanya juru selamat itu sendiri. Dorang tidak kasih. Dorang berusaha, mulai berusaha, hanya apa? Sakit, stres, stroke, dapat gula, darah tinggi. Dan ini realitas, saudara. Orang Kristen di mana-mana, kecuali di sini, di mana-mana itu terjadi, saudara. Tetapi saudara harus tahu yang paling penting adalah tidak menutup kemungkinan itu terjadi di sini. Jadi orang harus apa? Antisipasi. Orang harus tahu bahwa kemuliaan Allah itu dinyatakan dalam kehidupan orang yang apa? Selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, sehingga informasi yang luar biasa yang disampaikan kepada seluruh bangsa ternyata itu dimulai dari orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan.
kepadanya, berdiri di samping mereka. Cuma seorang diri, tiba-tiba berlaksa-laksa menuju bala tentara surga itu memuji Allah bersama dengan malaikat itu. Dorang melihat tembus pandang, dorang seolah-olah seakan-akan ada di dalam kerajaan Allah, dan dorang saksikan sendiri itu kemuliaan Allah, kebesaran Allah, hanya karena apa? Merayakan kelahiran Yesus Kristus. Luar biasa, saudara. Nah, orang Kristen yang ketika hari dalam menyambut Natal di 25 Desember, dorang tidak sadar bahwa yang dorang sambut itu adalah apa? Juru selamat dorang sendiri. Tetapi seringkali orang Kristen banyak apa? Waktu menyambut Natal, memberi diri untuk diikat oleh kuasa kegelapan, memberi diri diikat oleh apa? Pergaulan bebas, memberi diri untuk jatuh ke dalam dosa, memberi diri untuk apa? Keluar daripada apa? Kasih karunia Allah. Kenapa, saudara? Perayaan Natal bagi kebanyakan orang identik dengan apa? Miras, obat-obat terlarang, pergaulan bebas. Di mana-mana orang merayakan Natal, banyaknya di tempat-tempat seperti itu. Ada juga apa? Judi, sabung ayam. Coba lihat orang mana. Mulai tanggal 20, 21 sampai 25 itu apa? Sabung ayam judi itu di mana-mana. Dorang nggak tahu perayaan yang dorang akan rayakan ini adalah apa? Merayakan kelahiran Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Orang merayakan perayaan Natal dengan apa? Pesta pura, hura-hura, obat-obat terlarang, miras. Ini yang seringkali disalahartikan, sehingga membuat Allah dalam Yesus Kristus atau Yesus Kristus sendiri bersedih. Dekat-dekat perayaan Natal terjadi perpecahan keluarga, istri, suami, anak, bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi perceraian. Hanya karena apa? Menyambut Natal. Disalahartikan ini perayaan Natal ini. Bagaimana tidak mau terjadi perpecahan? Dia tuntut mesti kasih kereta ke rambut dari Kror. Dia tuntut mesti kasih putih ke rambut dari hitam. Mesti kasih merah ke rambut dari hitam. Mesti beli sepatu baru, kalau boleh itu sepatu itu lalar bateran tapalisi. Mesti beli baju baru. Tidak, saudara. Ingat, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Allah, selalu berbicara berkat. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan ini dia bukan apa, bukan bayi lagi. Mari orang lihat dari kacamata rohani bahwa menyambut Natal ini, orang perlu tahu makna daripada kelahiran Yesus ini. Yang orang nanti-nantikan ini atau yang orang rayakan ini, itu adalah perayaan kelahiran Raja di atas segala raja. Jadi orang mesti, orang Manado kata kasar bilang begini, orang mesti tahu diri. Amin. Merayakan seperti apa? Ingat, rayakanlah dengan hati yang damai, hati yang penuh dengan sukacita. Perlu mengenai tuntut banyak bah suami, mengenai istri, mengenai anak-anak, atau mengenai orang tua. Ini perlu tuntut banyak. Amin. 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 Jadi kalau ada istri suami yang masih anak-anak yang masih menuntut orang tua, bertobat. Orang ada mau menyambut Natal ini, bukan ada menyambut pesta. Jadi mesti bedakan ya.
menyambut Natal dan menyambut pesta. Maka kalau ada, tidak masalah. Kalau ada tidak masalah. Tuh. Jadi artinya apa? Baju baru, sepatu baru, rebonding, makeup dan sebagainya, atau pesta dan sebagainya, itu adalah hal yang paling ke belakang. Gitu. Kalau ada, tidak masalah. Tapi ingat, kalau pesta miras, judi, pergaulan bebas, itu yang tidak boleh. Gitu. Tapi kalau orang mau berpesta dengan keluarga, kumpul dengan keluarga, mau bersuka cita dengan keluarga, mau bersorak-sorak dengan keluarga, ini yang Tuhan mau cari. Amin. Nah, tolong baca berikut. Mungkin agak lama ini kemudian dan penyembahan bala tentara surga kepada mereka. Dorang sampaikan bahwa ada sukacita yang besar yang disampaikan dari Allah oleh karena kelahiran anak ini, dan kelahiran anak ini akan disebarluaskan kepada seluruh bangsa, dan setiap orang yang percaya kepada anak ini menerima damai sejahtera, sukacita daripada Allah dan keselamatan daripada Allah. Yang luar biasa dari apa yang disampaikan oleh gembala-gembala ini, saudara, sehingga membuat banyak orang tercengang pada saat itu adalah apa? Ketulusan dan kemurnian hati mereka untuk menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh malaikat-malaikat ini, bahwa apa? Dia yang akan lahir dibungkus dengan kain lampin ini, yang ada di palungan ada di sini, dan berita ini harus disebarluaskan ke seluruh bangsa. Arti dari penyampaian ini adalah bahwa Yesus mau mencerminkan, sekalipun dia sebagai raja, dia mengambil rupa sebagai manusia, lahir di tempat yang hina, yang tidak mewah, dan setiap orang harus percaya kepadanya. Setiap orang harus menerima dia. Sebagaimana para tentara surga memuliakan namanya, demikian juga orang harus memuliakan dia. Lahir di kandang yang hina. Hal yang luar biasa. Nah, orang saudara, orang Kristen banyak tidak suka hidup susah, tidak suka hidup sederhana, tidak suka hidup apa adanya. Kadang orang seperti itu. Apalagi namanya mau menyambut Natal, ini mau. Padahal Yesusnya lahir di hotel, Yesus lahir di kandang hina. Kok dia pakai baju baru pada saat itu? Pakai apa? Kain lampin, tarapu. Nah, orang Desember sambut Natal pakai hanya karena baju baru, bertobat. Kalau ada tidak masalah, tapi kalau membakalai akan itu yang jadi masalah. Amin. Amin, saudara. Amin. Ada sukacita. Amin. 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 Nah, jadi mengucap syukur saja, saudara, bahwa Yesus itu telah ada di tengah-tengah kita. Dia yang adalah juru selamat kita. Dia adalah pribadi yang spesial. Dia adalah pribadi yang luar biasa. Dia adalah raja di atas segala raja yang disanjung di surga. Jadi tidak hanya di bumi, dia di surga. Dia disanjung tinggi. Dia dimuliakan oleh apa? Bala tentara surga. Nah, luar biasa. Ayat yang terakhir dia bilang begini. Tetapi Maria menyimpan
Tetapi Maria menyimpan segala perkara-perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka lihat semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin.